Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube Channel. Ketemu lagi dengan saya Ayu, hari ini Senin tanggal 8 Mei 2023, tiba waktunya saya untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Saya doakan Bapak Ibu semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Bapak Ibu, indikator saham lokal Gaptek dapat menjadi salah satu GPS atau petunjuk arah atau tools yang membantu Bapak Ibu lebih mudah menemukan emiten-emiten yang berpeluang untuk naik dan bisa membantu memudahkan Bapak Ibu di mana menentukan target terdekat, serta di mana harga murah dan juga menentukan letak batasan cut loss-nya. Karena indikator saham lokal Gaptek dilengkapi dengan fasilitas panah naik, panah turun, area persimpangan atau area harga murah, kemudian ada fasilitas support resisten dan indikator saham lokal Gaptek juga dilengkapi dengan screener saham sehingga Bapak Ibu bisa lebih mudah dan lebih cepat menemukan saham-saham yang berpotensi naik dan menghindari saham-saham yang berpotensi turun dalam waktu 1 menit. Sehingga meminimalisasi kemungkinan loss atau nyangkut dan bisa mengoptimalkan potensi untuk mendapatkan profit yang maksimal. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat memiliki indikator saham lokal Gaptek, Bapak Ibu dapat mengunjungi website kami di www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham, atau boleh tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Silahkan join di free telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Dan dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa video ini dibuat di awal pembukaan market sesi 2 sehingga mohon dimaklumi jika harga yang saya sebutkan berbeda dengan harga closing hari ini. Nah, di video hari ini spesial Bapak Ibu kita akan membahas beberapa emiten saham pada grafik mingguan atau weekly chart dan juga grafik harian atau daily chart. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai review hari ini dimulai dari IHSG. IHSG di sini dengan simbol composite pada grafik mingguan dapat kita lihat IHSG masih downtrend ya Bapak Ibu. Berdasarkan grafik mingguan, selama IHSG belum mampu closing di atas area persimpangan di atas level 6.980, maka IHSG masih downtrend. Nah, dapat kita lihat bersama selama IHSG masih bertahan di bawah level 6.850, maka IHSG masih downtrend dan berpotensi untuk koreksi turun menuju ke area support bawah di 6.600-an. Nah, berikutnya kita lihat ke grafik harian. Nah, pada grafik harian dapat kita lihat IHSG saat ini masih berada di area persimpangan atau area harga murah Bapak Ibu di level 6.786.34. Berdasarkan grafik harian, IHSG masih uptrend karena masih belum mampu closing di bawah area persimpangan di bawah level 6.730. Jika pada grafik harian IHSG kembali melemah dan closing di bawah level 6.730, maka IHSG confirm downtrend dan berpotensi semakin turun menuju ke area support bawah di 6.560. Kita berdoa bersama semoga IHSG bisa semakin menguat dan bisa tetap uptrend ya Bapak Ibu. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG sudah clear. Next kita ke Edges. Edges atau Edge Hardware Indonesia Tbk hari ini pada grafik mingguan dapat kita lihat Bapak Ibu IHSG memang masih downtrend. Tapi sudah muncul kode up berupa candle bullish, adanya panah naik, dan pada bagian bawah indikator sudah berubah dari yang sebelumnya hitam menjadi hijau. Nah, meskipun suatu emiten masih downtrend, tetapi indikator menginfokan kepada kita sudah muncul kode up, maka kita sudah bisa curi start Bapak Ibu. Yang penting kita ada cut loss sehingga kerugian kita terukur. Namun ketika market sesuai dengan yang kita harapkan, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan harga di ujung bawah.
Berdasarkan grafik mingguan, Bapak Ibu sudah boleh curi start di harga saat ini di 5.20 dengan target terdekat di sini di area persimpangan di 5.55 hingga 5.70. Silakan cut loss apabila setelah Bapak Ibu entry curi start kemudian ACES koreksi turun dan closing di bawah harga 420. Karena jika dilihat berdasarkan grafik mingguan, apabila ACES closing di bawah 420, maka ACES berpotensi untuk turun lebih dalam lagi. Nah, hari ini pada awal sesi kedua, ACES menguat 9,1% di harga 515. Dapat kita lihat Bapak Ibu pada grafik harian, 2 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Mei 2023, di saat ACES masih downtrend, ACES sudah muncul kode up berupa candle bullish, panah naik, dan pada bagian bawah indikator sudah berubah dari hitam menjadi hijau. Nah, saat muncul kode up, Bapak Ibu sudah bisa curi start, dan dapat kita lihat, jika Bapak Ibu curi start dari tanggal 5 Mei kemarin, tentunya Bapak Ibu sudah mendapatkan profit lebih dari 10%. Wah, begitu mudahnya kan Bapak Ibu menemukan peluang jika memiliki GPS atau petunjuk arah, salah satunya yaitu dengan bantuan indikator saham lokal Gaptek. Jika hari ini ACES mampu closing di atas harga 480, maka pada grafik harian ACES dinyatakan confirm uptrend Bapak Ibu. Pada grafik harian silakan cut loss jika ACES koreksi turun dan closing di bawah harga 470 karena jika ACES closing di bawah 470 artinya ACES confirm downtrend dan berpotensi kembali turun menuju ke 430-an. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, ACES ini bandarnya lokal, volume bid dan overnya juga besar. Dilihat dari laporan keuangan kuartal 1 2023, ACES jauh lebih baik dibandingkan laporan keuangan tahun lalu pada periode yang sama. Asing belum banyak akumulasi pada ACES, namun untuk lokal dari 1 minggu terakhir sudah mulai akumulasi pada ACES dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 465. 465 kurang lebih berada di area di bawah sini Bapak Ibu. Demikianlah tren ACES hari ini. ACES sudah clear, next kita ke SMRA. SMRA atau Summarecon Agung Tbk, jika dilihat pada grafik mingguan berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, SMRA minggu lalu sudah muncul kode up Bapak Ibu berupa candle yang bullish, panah naik, dan pada bagian bawah indikator juga sudah berubah menjadi hijau. Dan dapat kita lihat, minggu ini SMRA terbukti semakin menguat sejak munculnya kode up dan sudah menembus area persimpangan. Sudah mampu menembus di atas harga 600. Berdasarkan grafik mingguan, jika SMRA mampu closing di atas harga 600, maka SMRA confirm uptrend Bapak Ibu dan berpotensi untuk semakin menguat menuju target berikutnya di resisten 1 di 655. Nah, apabila SMRA confirm uptrend, tentunya kita sudah boleh untuk entry. Jangan lupa silakan cut loss apabila SMRA kemudian koreksi turun dan closing di bawah area persimpangan di bawah harga 580. Karena jika SMRA closing di bawah harga 580, artinya SMRA confirm downtrend dan berpotensi untuk turun menuju ke area support bawah di 500. Jika kita lihat grafik harian, pada grafik harian SMRA sudah muncul kode up dari tanggal 11 April 2023 yang lalu dan sudah confirm uptrend dari tanggal 28 April 2023 yang lalu. Dan hingga hari ini SMRA dapat kita lihat terus menguat ya Bapak Ibu. Nah, berdasarkan grafik harian, jika SMRA mampu tembus di atas resisten, di atas harga Rp610 per lembarnya, maka SMRA berpotensi semakin naik menuju target terdekat di 655. Berdasarkan grafik harian, silakan cut loss jika SMRA koreksi turun dan closing di bawah harga 550 di sini. Karena jika SMRA closing di bawah harga 550, maka SMRA confirm downtrend dan berpotensi semakin turun menuju ke area support bawah di 515 hingga 500.
Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, SMRA ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. 1 minggu terakhir, asing terus akumulasi pada SMRA setiap hari secara berturut-turut. 1 minggu terakhir, lokal juga sudah mulai akumulasi pada SMRA dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 576. Harga 576 kurang lebih berada di bawah sini Bapak Ibu. Demikianlah tren SMRA hari ini. SMRA sudah clear, next kita ke UNVR. UNVR atau Unilever Indonesia Tbk dapat kita lihat pada grafik mingguan atau weekly chart. UNVR juga sudah muncul kode up Bapak Ibu. Berupa candle bullish, adanya panah naik, dan pada bagian bawah indikator juga sudah berubah menjadi hijau. Pada grafik mingguan, selama UNVR mampu bertahan di atas harga 4250, maka UNVR berpotensi untuk semakin naik menuju target terdekatnya di 4570. Nah, ketika tren UNVR pada grafik mingguan masih downtrend, namun sudah muncul kode up, maka Bapak Ibu sudah bisa curi start ya, dengan target terdekat di 4570. Silakan cut loss jika UNVR koreksi turun dan closing di bawah harga 4250, karena jika UNVR closing di bawah 4250 maka UNVR berpotensi untuk semakin turun lebih dalam. Jika kita lihat grafik harian, pada grafik harian hari ini di awal pembukaan sesi kedua UNVR melemah 0,9% di harga Rp4.450 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, UNVR sudah confirm uptrend pada grafik harian, dan jika UNVR mampu bertahan di atas area resisten di atas harga 4460, maka UNVR berpotensi untuk semakin naik menuju target terdekatnya di 5050. Berdasarkan grafik harian, silakan cut loss jika UNVR koreksi turun dan closing di bawah area persimpangan di bawah harga 4.200. Karena jika UNVR closing di bawah harga 4.200, UNVR confirm turun dan berpotensi untuk turun lebih dalam menuju support bawah di 3.900-an. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, UNVR ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. Seminggu terakhir, asing belum mulai menunjukkan tanda-tanda akumulasi. Pada seminggu terakhir, lokal mulai akumulasi pada UNVR dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 4.441. Kurang lebih tidak jauh dari harga saat ini Bapak Ibu. Demikianlah tren UNVR hari ini. UNVR sudah clear, next kita ke Cleo. Cleo atau Sariguna Prima Tirta Tbk, berdasarkan grafik mingguan, dapat kita lihat Cleo sudah confirm uptrend pada minggu lalu ya Bapak Ibu, karena Cleo sudah mampu closing di atas area persimpangan. Setelah confirm uptrend, nampaknya minggu ini Cleo tidak langsung naik, tapi masih berada dekat dengan area persimpangan atau area harga murah Bapak Ibu. Tidak masalah karena indikator saham lokal Gaptek sudah menunjukkan kepada kita pada grafik mingguan Cleo confirm uptrend, maka kita sudah bisa entry Bapak Ibu. Silakan cut loss jika Cleo closing di bawah harga 510, karena jika Cleo closing di bawah harga 510 artinya Cleo confirm turun dan berpotensi turun lebih dalam lagi. Berdasarkan grafik mingguan, target terdekat untuk Cleo yaitu di 585 sampai dengan 610. Jika kita intip grafik harian, nah berdasarkan grafik harian, hari ini di awal pembukaan sesi kedua, Cleo ditutup di harga Rp525 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Cleo sudah confirm uptrend dari tanggal 24 Maret 2023 yang lalu. Sejak confirm uptrend, Cleo sempat mengalami konsolidasi di dekat area persimpangan, kemudian semakin menguat. Dan kemarin, Cleo mengalami koreksi turun Bapak Ibu. Nah, dapat kita lihat saat ini Cleo berada di area support terdekat di 525 sampai dengan 505. Bagi Bapak Ibu yang berminat dan tertarik memiliki emiten Cleo, Bapak Ibu bisa cicil beli sebagian di area support saat ini antara 525 sampai dengan 505, atau Bapak Ibu bisa pesan beli di area persimpangan atau harga murah di 480 sampai dengan 470.
Berdasarkan grafik harian, jika Clio closing di bawah harga 470, maka Clio confirm downtrend dan berpotensi untuk turun semakin dalam Bapak Ibu. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Clio ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga lumayan. 1 minggu terakhir, asing akumulasi setiap harinya secara berturut-turut pada Clio. 1 minggu terakhir, lokal juga akumulasi pada Clio dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 542. Nah, masih berada di atas harga saat ini Bapak Ibu, kurang lebih berada di atas ini. Demikianlah tren Clio hari ini. Clio sudah clear. Next kita ke BRIS. BRIS atau Bank Syariah Indonesia Tbk, berdasarkan grafik mingguan dapat kita lihat BRIS masih uptrend ya Bapak Ibu. Nampak BRIS masih strong uptrend. Pada bagian bawah indikator masih berwarna hijau hingga minggu ini. Kemudian arah direction dari area persimpangan atau area harga murah juga nampak mulai menukik ke atas. Untuk area support terdekat berdasarkan grafik mingguan yaitu di 1745 sampai dengan 1700. Jika BRIS closing di bawah area 1700, maka BRIS berpotensi koreksi turun menuju ke 1600 hingga 1500. Namun selama BRIS mampu bertahan di atas level 1700, maka BRIS berpotensi untuk semakin menguat ke depannya. Jika kita lihat grafik harian, berdasarkan grafik harian, siang ini di awal pembukaan market sesi 2, BRIS menguat 0,6% di harga Rp1.760 per lembarnya. 2 hari yang lalu, BRIS muncul panah naik, di mana panah naik adalah salah satu indikator untuk entry point. Selama BRIS mampu bertahan di atas level support terdekatnya di atas harga 1710, maka BRIS berpotensi untuk semakin naik menuju target terdekat di 1820. Disarankan cut loss jika BRIS koreksi turun dan closing di bawah support kuat di bawah harga 1630, karena jika BRIS closing di bawah harga 1630 maka BRIS confirm turun dan berpotensi turun lebih dalam lagi menuju ke harga 1480 hingga 1450. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, BRIS ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. 2 hari terakhir, asing mulai akumulasi pada BRIS. 1 minggu terakhir, lokal juga akumulasi pada BRIS dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 1747, kurang lebih berada sedikit di bawah harga saat ini Bapak Ibu. Kurang lebih di bawah sini. Demikianlah tren BRIS hari ini. BRIS masih uptrend baik grafik mingguan maupun pada grafik harian. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung video hari ini. Semoga review yang kami berikan bisa bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan bahan referensi trading Bapak Ibu di rumah. Sukses selalu tradingnya, tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu bisa incip-incip dulu, bisa nyontek-nyontek dulu indikator saham lokal kami yang selalu kami review setiap minggunya. Sukses selalu tradingnya, jangan lupa menjaga kesehatan. Salam Gaptek Profit!